Maka jika kolbu menatap kepada ruh, bahasanya hanya rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Ya, kasih sayang, kasih sayang. Ridho. Jadi di dalam kamusnya ruh tidak ada kamusnya sakit gitu. Aku sakit, tidak ada. Aku tersinggung tuh nggak ada. Aku susah nggak ada. Aku gelisah nggak ada. Aku terzolimi nggak ada. Di ruh itu tidak ada kamus itu. Dalam kamusnya ruh itu cuma mutmainnah, radiyah, mardiyah. Mahabbah. Maka ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Maka dia diundang ke dalam dimensi ruh. Yang isinya cuma radiyah, mardiyah. Meridai, diridai. Kenapa orang ridho? Karena dia tahu siapa pelaku sebenarnya. Kenapa orang rela menerima hidupnya, takdirnya? Karena dia cinta kepada yang menakdirkan alam semesta. Saya nggak bisa menyembuhkan hati orang. Yang menyembuhkan hati orang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma kasih kalimat, bacalah yang Nabi kebacakan. Raditu billahi robba. Mau sembuh hatinya? Mau sembuh jiwanya? Apapun masalahnya, Mas. Cukup katakan raditu billahi robba. Aku ridha apapun maunya Allah. Aku leburkan mauku dalam maunya Allah. Mulai malam ini, apapun yang terjadi detik per detik, peristiwa demi peristiwa, coba yang ditatap itu bukan aku merasanya apa, aku yang fana ini, tapi aku yang sejati itu adalah ruh. Apakah kejadian itu menggoyangkan pandangan kita terhadap kelembutan-kelembutannya Allah Subhanahu wa taala? Berhusnuzanlah kepada Allah setiap detik. Setiap nafas naik turun, naik turun. Ya, karena kita nggak tahu kapan meninggal. Dan ciri-ciri orang husnul khotimah bukan hanya baca la ilaha illallah. Ciri-ciri orang husnul khotimah, dia berbaik sangka kepada kebaikan Allah, tidak pernah berhenti detik per detik. Happy itu, rasa senang itu kapan? Itu fasilitas yang otomatis terjadi di saat orang menatap ruhnya. Karena ruh hanya menatap Allahu Ahad. Allahu Samad. Hanya menatap kepadanya. Enggak ada lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام ابن عطاء الله السكندري نفعنا الله به وبكم وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan memandang kelembutan dan kebaikannya, maka ia akan diseret dengan rantai-rantai cobaan darinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tawasulnya kita tambah ya. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibul kitab al-muallif al-arif billah ibn Ta'ala Sekandari qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Nabi sallallahu. Ingin bahagia atau ingin merasa merana, merasa hidupnya nggak apa, kayak sial gitu. Inginnya apa, Bang Dik? Harusnya Buya Aldomi yang jawab nih. Bu Aldomi udah punya tugas perusahaan. Oh iya, iya. Apa? Ingin bahagia nggak semuanya, Bang Dik? Ingin tenang. Ingin tenang. Kalau Oke. surga biar bahagia biar di surga aja Buya. Tenang itu Tuhan bukan? Bukan. Jadi hari ini tujuan kita bukan Tuhan, tujuan kita namanya tenang. Tenang ini sudah menjadi Tuhan baru. Salah kan Buya. Tuhan kita bukan tenang. Tadi pilihan Buya nggak ada Tuhan. Kita selalu mengatakan Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhan, engkaulah tujuanku. Maka salah satu makna dari ilah. Ilah ya. Apa arti ilah? Tuhan. Itu artinya yang dituju, yang dimaksud.
Yang dimaksud itu adalah Tuhan. Bukan ketenangan. Ketenangan itu benefit. Salah satu fasilitas buah bunga dari orang yang menuju Tuhan. Seandainya tenang ini tidak ada, masih bertuhan gak kepada Allah? Itu pertanyaannya. Seandainya jiwanya diberi gelisah, masih bertuhan gak kepada Allah? Inilah kemudian tandingan-tandingan baru orang. Jadi kita menciptakan Tuhan-Tuhan sendiri. Jadi gak salah kalau beberapa filosof dari Eropa modern mengatakan apa? Kamu menciptakan Tuhanmu sendiri. Itu ocehan mereka terhadap orang beragama. Maka ada buku Sejarah Tuhan, History of God. Sejarah persepsi orang tentang Tuhan. Maka adakah Tuhan pencipta, pengatur alam yang terlepas, yang maha suci dari semua persepsi itu makhluk itu, ada nggak Bang Dik? Maka saya sering nanya, Bang Dik nyembah Allah, benar? Tuhan Bang Dik namanya siapa? Allah. Bener Allah. Allah. Emang kalau nunjuk itu tuh beneran dia gitu? Itu. Orang Kristen Koptik, orang Kristen Libanon, itu nyebut Tuhan itu juga Allah. Orang Arab penyembah berhala, paganis, itu nyebut Tuhan itu juga Allah. Kalau Arab Sudan yang kemudian berkembang di Yaman, begitu di abad ke-7 Masehi, menyebut Tuhan itu Rahman. Oke, apa nih? Jadi Tuhan kita dan mereka sebutannya sama loh. Maka di Indonesia atau di Nusantara yang berbahasa Melayu, lingua franca kita bahasa Melayu, kita kalau sebut Tuhan, Tuhan itu istilah Melayu. Bahasa Arabnya ilah atau Allah. Dalam bahasa Arab, Bismillah ya, dengan nama Allah, bukan Allah. Ya. Walaupun ketika seseorang membaca itu ada saatnya. Apabila sebelum huruf lam, kita hurufnya, vokalnya i. Bismillah. Betul nggak? Allah. Jadi kita nyebut Allah itu bukan Allah, ilah. Illallah, la. Maka dia tetap bacanya antara A dan I. Oleh karenanya, tidak ada hak juga orang Islam melarang orang Kristiani menyebut Allah itu dengan lafaz Allah. Itu benar. Kalau yang nggak nyebutnya Allah, itu emang dia nggak ngerti bahasa Arab, deh gitu aja. Suryani aja salah itu ya. Bahasa Ibrani aja salah itu, nggak begitu bacanya. Karena di bahasa Ibrani nggak ada begitu, kan adanya L. Ya, baik. Jadi Tuhan Bang Dik tenang atau Allah. Oke, tenang itu makhluk atau bukan? Makhluk. Maka Tuhan kita yang menciptakan tenang. Lawan dari tenang apa? Gelisah. Berarti tenang dan gelisah ini makhluk. Standar orang benar itu bukan tenang dan gelisah. Tapi kalau memberi pertanyaan ke dalam diri, nanti diri kita punya sinyal. Sinyalnya dia berikan ketenangan dan kegelisahan. Tapi tenang dan gelisah itu bukan Tuhan. Maka teman-teman malam ini coba diluruskan. Tuhan kita bukan tenang, musuh kita bukan gelisah. Ketenangan itu hanya fasilitas, anugerah, hadiah dari Allah yang menciptakan ketenangan. Nah, maka Allah akan memberikan ujian, tempaan bagi hambanya yang sejati. Diberilah tenang, diberilah gelisah. Diberilah gelisah, diberilah tenang. Kalau kita tenang, mungkin masih nyembah Allah. Kalau dikasih gelisah, masih nyembah Allah nggak? Jika dikasih tenang, semua orang senang bersyukur. Tapi kalau dikasih gelisah, hidup susah, masihkah dia tetap sebagai hamba Allah? Masihkah berbaik sangka kepada Allah? Coba teman-teman ini, kalau lagi senang, maunya diuji dengan kesenangan ya? Apa kata Nabi? Tenang dulu, jangan tenang-tenang dulu atau mungkin tenang nggak tenang ini ceritanya. Lal faqr akhsha alaikum. Bukanlah kemiskinan, kesusahan, kegelisahan yang aku takutkan terjadi pada kalian. Tapi kata Nabi, yang aku takutkan adalah jika dunia silau kepada kalian. Maksudnya kaya, fasilitas, makan enak.
Ini semua hari-hari makannya sehari berapa kali? 4, 3, 4. Ente segitu doang badannya 4. Alhamdulillah ya. Ini rata-rata berapa kali makannya? 3. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah menyebutkan bahwa dirinya dan Nabi makan hanya 2 kali sehari. Gitu aja Sayyidah Aisyah beberapa tahun menikah dengan Nabi gendut. Padahal makan cuma 2 kali. Ini nggak tahu udah berapa tahun. Ini fasting justru Bu ya. Pas keinget makan gitu. Pas Oh keinget gitu, makan. fasting itu. Fasting. Kita hari ini hidupnya sudah sangat senang. Namun beritanya tidak menyenangkan. Karena teman-teman ini hidupnya berdasarkan berita. Maka dia nggak pernah merasa bahagia. Saya sering ngasih pertanyaan ini, mohon maaf. Di masa Soeharto, di masa setelah reformasi, lebih mudah hidup di masa mana? Karena masih ada tulisan enak zamanku toh gitu. Betul kan? Aku jawab no. Ya. Karena kita pernah hidup di zaman itu, nggak enak. Ngomong dikit, ceramah dikit, guru saya dipanggil sama tentara. Ditahan di markas mereka itu. Dari pagi sampai sore. Untungnya sebelum sore, nggak tahu diskusi apa masuk penjara. Ngeri zaman dulu. Ya. Padahal guru kita hanya memberikan nasihat untuk pemerintah. Kalau sekarang orang hujat pemerintah masuk penjara nggak? Dipanggil polisi nggak? Polisinya dipanggil balik. Tentara nggak punya hak hari ini, nggak boleh nangkap, nggak boleh apa. Udah enak hidup hari ini, tapi kalian dapat berita yang nggak enak. Itu sebabnya hari ini, kenapa hidup kita tidak senang? Kita mendengarkan yang dari luar lebih banyak daripada mendengarkan yang dari dalam. Itu masalah kita hari ini. Nah, ini ada kalimat dari Mu'ta'ilah. Malam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan. Quyida atau qida ilaihi bisalasil imtihan. Siapa yang tidak menghadap kepada Allah, ya, kolbu kita, kolbu itu sentral diri. Jadi kolbu ini, saudara-saudaraku, dia menghadapnya 2. Satu kepada ruhnya, satu kepada nafsiyahnya. Kolbu kita nih, jika dia menghadap ke nafsiyah, nafsiyah itu ego, keinginan, hasrat, birahi, ketamakan, keinginan-keinginan, angan-angan, itu ada di ego sini, ya. Cinta dunia di situ, ya. Menolak takdir Allah di situ, ya. Mengangan-angankan sesuatu yang tidak terjadi itu di situ. Sedangkan ruh tidak. Kolbu menetap kepada ruh. Ruh itu hembusan Allah Subhanahu wa taala, hembusan paling murni dari nafas rahmaniyahnya Allah taala. Maka jika kolbu menatap kepada ruh, bahasanya hanya rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Ya, kasih sayang, kasih sayang. Ridho. Jadi di dalam kamusnya ruh tidak ada kamusnya sakit gitu. Aku sakit, nggak ada. Aku tersinggung tuh nggak ada. Aku susah nggak ada. Aku gelisah nggak ada. Aku terzolimi nggak ada. Di ruh itu tidak ada kamus itu. Dalam kamusnya ruh itu cuma mutmainnah, radiyah, mardiyah. Mahabbah. Maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Maka dia diundang ke dalam dimensi ruh yang isinya cuma radiyah, mardiyah. Meridai, diridai. Kenapa orang ridha? Karena dia tahu siapa pelaku sebenarnya. Kenapa orang rela menerima hidupnya, takdirnya? Karena dia cinta kepada yang menakdirkan alam semesta. Maka di sini pangkatnya kalau mereka rahmah dan ridha, pangkatnya adalah radiyah, mardiyah. Nah, baru nanti jadi insan kamil, ya. Itu kalau kalbu menatap kepada ruh. Jadi apapun kejadian yang sama, ada kalbu orang menatapnya kepada ruhnya. Kalau ruh pasti menatap kepada Ar-Rahman
rahim. Oleh karenanya kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim boleh diterjemahkan secara bebas. Dengan ini aku perbaharui tatapan kolbuku bukan lagi kepada nafsiyahku, egoku, tapi tatapan kolbuku kepada ruhku. Sama-sama kita. Ego itu kita juga. Ruh itu kita juga. Tapi ego kita yang terhijab. Sedangkan ruh kita yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pilih yang mana. Nah, kolbu inilah yang gelisah. Maka disebut kolbu. Kolb artinya berubah. Kadang dia menatap kepada egonya. Kadang dia menatap kepada ruhnya. Nah, jika dia menatap kepada ruhnya. Disebut dengan Iqbal. Ya, ini pernah kita bahas sebelumnya. Ada yang namanya Iqbal? Nggak ada. Iqbal. Iqbal artinya menatapnya ruh. Menatapnya kolbu kepada kesejatiannya, yaitu ruhnya. Kolbu tidak sanggup menatap Allah langsung. Apa yang dia tatap? Rahman dan Rahim. Rahmah dan Ridha. Kalau dalam bahasa hikam disebut mulatafatil ihsan. Kelembutan dan kebaikan. Jadi ruh itu, nih kasih tahu teman-teman, tidak pernah terhijab kepada Allah kecuali hembusannya sendiri. Maka tiada hijab pada ruh, hijab zulmaniyah, hijab gelap. Hijabnya hanya hijab kedekatan, ruh itu. Maka kamusnya ruh hanya cinta kasih, senang, bahagia, ridha. Nggak ada lagi. Maka jika kita ini makhluk rohani, bahkan menyebut dirinya sabar aja berat. Bagi dia yang ada ridha. Orang sabar itu masih sakit loh. Benar nggak? Ini kejepit nih kakinya. Aduh sabar. Itu berasa sakit. Tapi kalau dikatakan, aku ridha kepada Allah. Maka ada banyak sekali yang datang kepada kami. Masalahnya macam-macam. Mulai dari masalah duit, sampai masalah rumah tangga. Saya nggak bisa menyembuhkan hati orang. Yang menyembuhkan hati orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma kasih kalimat. Bacalah yang Nabi bacakan. Raditu billahi robba. Mau sembuh hatinya? Mau sembuh jiwanya? Apapun masalahnya. Masalah pekerjaan. Masalah pertemanan. Masalah ini artis ya. Udah nggak post-sport syndrome kan? Kan artis baru muncul terus nih. Ya. Cukup katakan, raditu billahi robba. Aku ridha apapun maunya Allah. Aku leburkan mauku dalam maunya Allah. Nah, maka teman-teman, kalau di dunia kerja, kita yang bekerja, teman yang dapat. Jangan ngomong begini, gue yang kerja, lo yang dapat. Berarti nggak ridha. Nggak sampai masuk di sini. Berarti dia tidak iqbal kepada Allah. Dia sedang yang bahasa Arabnya disebut idbar. Ya. Idbar. Dia membelakangi kesejatian dirinya. Maka di sini keluarnya apa? Tidak ridho, ya, tidak terima. Kalau ramah sayang. Berarti di sini benci, kesel. Udah begitu-gitu bahasanya, ya. Itu ketika kalbu kita menatap kepada ego. Ini bukan untuk Bandik, ini untuk diri saya sendiri. Saya bukan sedang mengalamatkan kepada antum, saya ngaji ini untuk diri saya sendiri. Karena setiap hari, setiap detik kita akan kena bab ini. Maka beliau menggunakan kalimat man. Siapa saja di antara kamu. Jadi ini kajian jangan ada yang merasa tersinggung loh ya. Ini buat saya sendiri. Ya semoga antum juga bisa mengambil manfaat. Siapa saja di antara kamu, Ar-Razika dia, Bang Dika dia, siapapun ya. Lam yukbil Allah, tidak ikbal. Tidak menatap kasih sayang Allah. Tapi dia menatap ke siapa? Menatap ke egonya. Maka apa yang terjadi? Nah inilah. Kalau menatap kepada ego yang terjadi, kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Dia akan dibelenggu dengan salasil rantai imtihan, percobaan. Lebih dari ujian, percobaan. Bencana, musibah. Ya, merasanya sial terus ya. Rantai kesialan ya. Merasa sial terus, merasa dizolimi terus, merasa hidupnya nggak benar, ya.
Imtihan ini kan secara bahasa ya cobaan ya. Ini aku kok diuji begini gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, ya Tuhan, kenapa aku diuji begini? Kenapa takdirku begini? Berarti dia sudah nggak ridho. Karena ini ijma ulama ahlullah. Al-murid as-sadiq la yaqulu limaza. Murid yang hakiki, hamba yang sejati, tidak pernah mempertanyakan takdir Allah yang terjadi padanya. Nggak pernah. Limaza. Apa arti limaza? Kok Allah perlakuan aku begini ya? Salahku apa? Itu kan ngomong gitu. Salahku apa? Itu udah ketemu banyak sekali orang. Dia nggak merasa salah. Salahmu karena tidak merasa salah. Itu. Kalau dihitung secara kerohanian, salahnya kolbunya tidak menatap kepada ruh. Jadi nggak usah tatap orang lain, nggak usah lihat orang lain. Coba lihat diri kita masing-masing. Detik per detik kejadian, hari per hari, siang malam berganti, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Sudahkah kolbu menatap kelembutan Allah? Karena tiada satu kejadian kecuali di situ ada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak. Pasti ada. Nah, disitulah berlaku hadis qudsi, ana inda zanni abdi. Bang Dik bisa nerjemahin nggak, Bang Dik? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ana, aku, indah. Apa arti indah? Di sisi. Zonni, ya. Abdi. Aku berdasarkan persangkaan, persepsi hambaku. Hambaku persepsinya Iqbal atau idbar. Iqbal memahami pasti Allah berkehendak baik. Kalau idbar ngeluh dan mengatakan takdirku buruk mulu ya. Allah kok gitu amat sih, Tuhan kok gak adil gitu. Ada teman yang ngomong Tuhan gak adil. Nah itu dia kolbu dia yang masalah. Kolbu dia yang masalah. Itu kolbu harus diobati, disembuhkan. Dan kalau teman-teman ya bertanya apa obat paling manjur? Obatnya dua saja, al-ma'rifah al-muhammadiyah. Kenal ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Bahwa Sayyidina Muhammad mengajarkan raditu billahi rabba. Aku ridho. Ridho itu nggak pakai tapi. Aku menerima apapun maunya Allah, itu Rabb. Rabb itu penguasa alam, pencipta alam, pengatur detik per detik. Tidak ada satu kejadian pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang Bu ya, kalau Iqbal kan Kolbu menatap ruh. Yang menatap Allah tuh. Menatap ruh itu dia pasti menatap al-ahad. Kalau idbar Menatap egonya, dirinya. Ya. Kalau Iqbal menatap dirinya yang sejati, idbar menatap dirinya yang fana. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. jangan pindah halaman dulu Bu ya. Oke. Kita istighfar dulu, astagfirullah. Buya kalau ada perkataan mengatakan seperti ini Buya, gimana pendapat Buya? Jika engkau bangun malam untuk mendirikan tahajud, kau berharap doa-doamu terkabul, lebih baik tidur. Kayaknya Gus Bahar ya. Kamu mau ngadu aku mau Subaha? Bukan ketahuan. Guru kita sama. Iya betul Bu ya. Aku nggak ada urusan dengan Gus Bahar loh. Kita bye-bye aja. Enggak, selama ini saya justru nggak tahu berdoa apa. Itu masalahnya. Kayaknya Gus Baha memahami salah satu kalam dari Al-Hikam. Satu itu ya. Mungkin ya. Yang kedua tadi ada hubungannya soal Bu ya. Tadi kan saya jawab salah. Saya mencari ketenangan berdasarkan hai jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata saya salah. Apakah salah orang dalam doa tahajud itu berharap doa-doanya terkabul gitu? Tahajud itu amalan para arifin dan Sayyidul Arifin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ngapain tahajud wahai Rasulullah? Kan engkau sudah diampuni." Jawabannya apa? "Aku ingin bersyukur, berterima kasih kepada Allah, bukan karena ada hajat." Kenapa dalam kitab Hikam disebutkan atau di kitab Isqatut Tadbir, arih nafsaka anit tadbir.
Kamu tidak usah urus lagi hajatmu, rezekimu, itu sudah ada yang urus. Meminta sesuatu yang sudah dijamin itu namanya BEGO. Dibaca. Kalau minta itu, mintalah sesuatu yang kita belum tahu jaminannya. Bang Dik udah dijamin masuk surga belum? Belum dijamin. Itu gak usah minta makan besok apa, kerjaan besok apa. Bang Dik ini kalau dapat rezeki, pasti bersyukur atau bisa jadi tersungkur? Rezeki udah dijamin nih. Tapi pastikah orang yang dapat rezeki itu bersyukur? Ini antum nih jujur nih. Setiap dapat rezeki, langsung bersyukur atau tidak? Jangan nanya laki-laki deh Buya. Aku nanya dua-duanya semuanya. Enggak, karena kalau kita dapat rezeki, kasih bini. Tuh kan dia rezekinya duit. Otakmu Salah duit emang ya. lagi. Kan Buya lagi ngomong itu. Emang rezeki cuma duit, bro? Hah? Apa kata Nabi? Ni'matani, dua rezeki, dua nikmat. Ya. Maghbudun fihima katsiru minan nas. Itu orang banyak teledor di situ, lupa. Apa itu? As-siha wal faragh. Sihat dan faragh, waktu luang. Karena sehat, orang kalau sakit itu spending money-nya lihat gila. Kita berapa hari sakit bisa habis banyak duit. Berarti sehat itu duit, sehat itu rezeki Bang Dik. Jangan cuma honor mulu yang dipikirin. Di ribat ini nggak ada yang dapat honor kan? Ini buya-buya ini full time di ribat. Nggak ada dikasih honor. Sama sekali nggak dikasih honor. Sama samping Bang Dik ini nggak dikasih honor juga. Bang Dik kan nggak dikasih honor juga. Karena Bang Dik ini kalau nge-host atau ngasih di TV, ngeri dulu. Dulunya. Maksud saya Bang Dik, rezeki itu tidak hanya materi. Ya. Oke. Di sini ada dokter Ibu Damayanti juga, salah satu majelis kita. Kalau saya berobat mata juga dikasih gratis Buya. Nah itu, sehat coba. Kalau bayar berapa tuh? Iya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Berhari-hari kita ketemu di begini-gini mulu kan? Ya kan? Ya, saya nggak bisa lihat, tapi kalau ngeliat duit hijau, kenapa ya Bu? Duit lagi. Lanjut Bu ya. Emang hatimu si duit ya. Tanpa duit kita bisa berangkat ke Mekah nggak? Bisa kalau Buya mah. Beda makom Bu ya. Iya. Orang nabung PNS, kerja karyawan, nggak berangkat umroh, merbot masjid, nggak pernah punya gaji tetap, berangkat. Iya kan? Betul nggak? Nggak tahu gimana caranya. Maka mampu itu tidak mesti kita yang mampu. Siapa tahu Allah yang mampukan. Pada hakikatnya kan sebenarnya Allah yang mampukan kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Buya Aldo ini kalau PNS nggak bisa ke Uzbek. Nggak bisa ke Mesir. Kita ziarah ke Imam Abul Hasan Syazili. Kakek gurunya Imam Athaillah Sekandari. Kalau PNS kan ribet. Dapat izin-izinnya ribet. Ya kan? Ya, PNR. Pegawai negeri ribet. Oke. Jadi satu saja. Ikhwah fillah, saudara-saudariku. Mulai malam ini, apapun yang terjadi detik per detik, peristiwa demi peristiwa, coba yang ditatap itu bukan aku merasanya apa, aku yang fana ini, tapi aku yang sejati itu adalah ruh. Apakah kejadian itu menggoyangkan pandangan kita terhadap kelembutan-kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya Nabi Muhammad SAW goyang karena itu saat dilemparin kotoran, dilempari batu sehingga berdarah-darah mukanya. Seandainya Nabi berpikir seperti ustadz-ustadz hari ini, mohon maaf, ustadz-ustadz hari ini tersinggung dikit udah nggak mau datang ke majelis. Oh, gue nggak dihargai, aneh nggak dapat tempat di sono gitu. Jadi dia pengen nonjol terus. Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad SAW datang terhormat ke Taif. Ternyata Taif sudah dapat gosip sebelum Nabi Muhammad SAW datang, dan beliau disambutnya pakai kotoran, nggak pakai like. Kalau ente kan pakai like. Itu beliau nggak ngambek loh. Maju terus, bahkan mendoakan orang yang memukulnya, menyakitinya dengan doa kebaik.
Coba kalau orang-orang ini, mohon maaf, antum ini habis dizolimi orang terus Jibril datang. Wahai Bang Dik, maukah kamu aku hancurkan orang yang menyakitimu? Apa jawaban Bang Dik? Gaskan. Segera. Itu beda kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Karena nama beliau itu akhlaknya. Namanya Muhammad yang terpuji. Maka apapun kejadian pada dirinya, beliau selalu terpuji. Maka saya minta ampun jika ada canda-canda saya nggak pantas ke Bang Dik ya. Mohon maaf ya. Saya bukan ustadz, jadi nggak tersinggung. Jadi mulai malam ini kalau bahasa sederhananya, berhusnuzonlah kepada Allah setiap detik. Setiap nafas naik turun. Ya. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Dan ciri-ciri orang husnul khotimah bukan hanya baca la ilaha illallah. Ciri-ciri orang husnul khotimah, dia berbaik sangka kepada kebaikan Allah, tidak pernah berhenti detik per detik. Oleh karenanya, jangan pernah merasa sial, jangan merasa kalut, jangan merasa merana gitu. Happy. Happy itu, rasa senang itu kapan? Itu fasilitas yang otomatis terjadi di saat orang menatap ruhnya. Karena ruh hanya menatap Allahu Ahad. Allahu Samad. Hanya menatap kepadanya. Enggak ada lagi. Oleh karenanya, yang terhijab itu bukan Allah. Yang terhijab itu diri kita yang fana ini. Nah, inilah kemudian nutupin kolbu. Ya. Nah, selama ini, diri kita yang sejati kan ruh ya. Ini. Tapi dalam perjalanan beribadah, orang ibadahnya pakai egonya. Makanya saya ini dari sebelum orang haji sampai sekarang kita sering ingetin, kok orang sampai ke Mekah di Hajar Aswad menghajar orang, ya kan? Itu karena dia mau mencium Hajar Aswad dengan nafsiyah egonya, tidak dengan ruhnya. Tiba-tiba ada jamaah Indonesia, ibu-ibu ngata-ngatain semua orang ingin nerobos di tengah-tengah, pakai bahasa Inggris gaya bener. Ya. Ka'bah ini orang pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Inggris lagi. Everybody, waduh saya geli tuh ngeliat. Tapi itu ujian juga buat kita yang memandang, ya kan? Apa kita jijik kan begitu? Akhirnya kita katakan astagfirullahaladzim, raditu billahi rabba wal islam. Saya pribadi kemudian merasa, oh jangan-jangan nih, mungkin kita udah ngerasa bener nih. Maka dikasih pemandangan begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi teman-teman, ruh ini diri yang abadi. Nafsiyah itu diri yang fana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Istighfar kita semuanya. Astagfirullah. Lanjut ya. Lanjut lagi Bu ya. Nanya dulu dong satu sebenarnya Bu ya. Ini bapaknya bagus banget nih. Tapi ntar aja ya. Kita terusin aja. Oke, ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka ia akan kehilangan. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti dia telah mengikatnya dengan tali yang kuat. Man lam yashkurin ni'am, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka dia akan kehilangan nikmat. Nah, sekarang saya tanya, syukur nikmat itu apa? Apa yang disebut syukur nikmat? Apa syukur nikmat, Bang Dik? Menikmati apa yang telah diberikan. Syukur nikmat. Bagi saya sih syukur adalah cara paling indah untuk meminta gitu Bu ya. Sok puitis gitu ya. Salah lagi. Padahal salah. Udah lepas. Sorry Bang Dik. Apa yang disebut syukur nikmat? Syukur artinya apa? Terima kasih. Nikmat, pemberian. Yang orang kalau disebut berterima kasih itu kapan? Terima. Saya nih dikasih Bang Dik misalnya cincin atau makanan, misalnya Bang Dik kasih saya makan di mana? Di Goa. Mie-nya enak tuh ya.
Nggak bayar. Guru yang datang. Oke, saya nggak bayar nih, 3 kali makan. Wah, keterlaluan gurunya itu. Terus udah nggak bayar, supaya Bang Dik ini kemudian tetap senang, saya ngapain ke Bang Dik? Gak perlu ngapa-ngapain, Bu ya. Dalam syukur itu, aku cukup melihat wajah Allah hadir. Goyok, bener nggak nyambung. Itu kan Bu ya yang ngajarin begitu. Itu pertanyaannya bukan begitu. Ya, saya nggak tahu jawabannya, Bu ya. Pertanyaannya, saya yang makan di situ, biar Bang Dik seneng gimana? Datang lagi. Nah, gimana? Itu udah revisi dia. Ya, Kita itu kalau ya. ngasih orang, Hah? minimal dia ngapain biar kita seneng. Ucapin terima kasih. Ah, itu dia. Ngucapin terima Kasih. Terima kasihnya ke siapa? Ke kita apa ke samping kita? Kita berdua nih datang. Alhamdulillah. Bu ya ini datang sama Ya, kawan. oke. Terus Terus Bu ya saya kasih gratis ya. Bang Dik berdua. Kedua. Nah, terus Bang Dik yang punya harta. yang punya harta. Terus ada orang sebagai mediator ngasih ke saya. Terus saya terima kasihnya ke mediator ke Bang Dik. Harusnya ke saya. Ya, tapi saya terima kasihnya ke mediator itu. Begitu. Itu berterima kasih nggak namanya? Iya juga, tapi Tapinya apa? sebaiknya Hmm, langsung. langsung ke Bang Dik. Nah, Itu yang disebut berterima. Paham maksudnya ilustrasinya? Hari ini kita ini dapat rezeki lewat kantor, lewat orang, lewat kawan, lewat sahabat, lewat proyek-proyek ini, proyek itu, lewat negara, lewat swasta. Itu hanya mediator. Oke. Si pemberi nikmatnya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah pakai ayat yang panjang-panjang, saya pakai ayat yang antum hafal semua. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau pakai ayat yang agak unik lagi, nahnu narzukukum. Kamilah yang beri rezeki kamu. Kami yang ngasih rezeki kamu, bukan kamu yang ngasih rezeki kami. Nah, karena pemberi itu adalah Allah, tapi Allah kemudian mengirimnya lewat transmitternya. Apa tuh ya? Kalau yang usaha kirim barang lewat JNE, Tiki, Pos gitu. Allah itu ngirim lewat namanya kantor, lewat orang tua, lewat pasangan, lewat sahabat, ngasih hadiah, lewat pekerjaan, lewat proyek-proyek yang kita dapat. Itu hanyalah mediator. Maka teman-teman, kalau setiap tahun kita punya berita di semua negara, berita PHK, pemutusan hubungan kerja, betul nggak? Setiap tahun kena begitu nggak? Akhirnya setiap tahun orang ngeluh, wah hidup hari ini, tahun ini berat ya. Indonesia, negeri kita, negara manapun sedang tidak baik-baik saja. Yuk, kayaknya itu bahasa yang udah menjemuk orang ngomong. Maksud saya apa? Ketika mediator ini bermasalah, Allahnya bermasalah nggak? Jadi yang wadah yang nganterin rezeki ke kita ini bermasalah. Allahnya masih ngasih rezeki nggak? Masih nggak? Lah masih. Ini kawan-kawan kita banyak nih teman-teman ya, sahabat semua. Ketika dia ngotot lewat satu pintu, yang dianggap inilah gaya hidupku, ini idealismeku, idealismeku, ini linear dengan pendidikanku. Ngotot di situ ya rezekinya gitu-gitu aja. Tapi kemudian ada yang negur dia, ada peristiwa kejadian dia keluar. Ternyata pintu mendapat rezeki itu banyak sekali. Ya. Yang disebut syukur nikmat itu bukan berterima kasih kepada ini, mediator ini. Berterima kasih itu, syukur itu langsung kepada Allah. Oleh karenanya, ulama-ulama ahlullah, mereka kemudian mengatakan ya, seperti Imam Ghazali, Abu Talib Al-Makki, Abul Hasan Syazili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibn Arabi, apa kata mereka? Yang disebut syukur nikmat, engkau menyadari, mengetahui, dan menyaksikan yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan tempat bekerja, bukan perusahaan, bukan korporat, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan teman. Itu yang disebut
syukur nikmat. Ini syukur nikmat yang azati, yang sejati. Atau boleh disebut juga aslu syukrin nikmat. Asal syukur nikmat itu asalnya. Tapi syukur nikmat itu ada furuknya, cabangnya. Cabang syukur nikmat berterima kasih kepada mediator. Ya, tapi menyadari bahwa sumber pemberi adalah Allah. Maka Nabi bersabda, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada mediatornya, dia tidak disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman pasti dapat rezeki kadang lewat teman, ya. Kalau rezekinya dalam bentuk misalnya asbab dia kita dapat proyek ini, berbaginya lewat materi. Bagi dia, kasih dia persenan. Kalau misalnya dapat rezeki mungkin pertemanan atau bisa dapat masuk kerja, ya tanda terima kasihnya sapa dia, mungkin traktir dia makan dan lain sebagainya. Pandai-pandai berterima kasih. Kita ini kalau melihat ada orang yang pernah kita bantu lalu sukses, lalu masih ingat, masih nyapa, masih kirim hadiah, masih silaturahim, kita bilang, oh dia itu nggak lupa diri. Bukan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Betul nggak gitu? Kira-kira seperti itu cara bersyukur. Maka bersyukur ada rukun, ada furu. Apa rukun? Ada asal, ada furu. Asalnya adalah memandang, menyaksikan, merasakan bahwa yang memberi pada hakikatnya hanyalah Allah. Yang kedua, berterima kasih, menghargai, ya, berbagi dengan orang-orang yang menjadi mediator kita mendapatkan rezeki, ya. Adapun kalimat alhamdulillah itu ekspresi bersyukur, bukan itu yang disebut syukur, itu ekspresi syukur. Asyukru ru'yatul mun'im. Begitu kata Imam Ghazali, syukur itu engkau memandang yang memberi nikmat. Ya. Sabar itu engkau memandang yang mengujimu. Itu sabar. Jadi cek, saya nggak ngasih definisi sabar yang aneh-aneh lagi. Udah sabar belum diuji oleh Allah? Belum. Bahwa kita menyaksikan yang menguji itu Allah, pasti langsung ridho. Orang menyaksikan bahwa yang memberi dia adalah Allah, pasti langsung dia syukur. Otomatis. Oleh karenanya, syukur, ya. Syukur, sabar. Nah, ini silakan kalau Bang Dik punya ilustrasi imajinasi, itu seperti sayap. Ya. Kira-kira begitulah Bang Dik. Jelek kan Bang. Terima kasih. Anggap aja begitu. Nah, teman-teman bayangkan ada burung, sampingnya, kanannya ada sayap, kirinya ada sayap. Kalau cuma satu sayap bisa terbang nggak? Nggak. Oleh karenanya, jika seseorang hanya ingin diuji dengan kebaikan, dengan nikmat, dia nggak akan pernah wusul, nggak akan pernah sampai kepada kesadaran yang tinggi di hadirat Allah. Dia mesti diuji juga dengan kesabaran. Kenapa? Orang semuanya kuat diuji dengan nikmat. Tapi siapa yang kuat diuji dengan kepahitan hidup? Nasib yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, yang kita cita-citakan. Dapatkah kita memandang bahwa yang ngatur takdirku ini tetap Allah gitu? Sama seperti kita kalau lagi senang bahwa yang menentukan rezekiku ini Allah. Udah sama belum balance, orang itu langsung usul kepada Allah. Baru dia disebut al-mu'min al-kamil. Mukmin yang ideal, ya. Buya, saya pernah berpikir kalau sabar dan syukur dikolaborasi atau dinikahkan gitu, lahirlah keikhlasan. Belum nyampe. Belum ya, masih jauh. Belum ya? nyampe, masih jauh. Oh, gimana ya jadi? Belum nyampe. Ikhlas itu buah dari cinta. Kalau orang sabar syukur nih masih ada kedirian dia walaupun sedikit. Dia masih memandang dirinya. Aku yang senang, aku yang sakit gitu. Kalau ini nih ya, kalau ikhlas? Kalau ikhlas tuh dia sudah melepaskan status dia di hadapan Allah. Karena orang yang cinta, la yara nafsahu fi hadratil mahbub. Dia nggak memandang diri dia lagi di hadapan kekasihnya. Dia hanya memandang
yang zat yang terkasih itu. Jadi berapa level lagi nih Buya? 70.000 makom lagi. Oh, ngajinya kapan? Makanya ngaji terus Bang Dik. Kita ini diribat, rukun kita 3 Bang Dik. Jadi tadi itu yang 3 itu Islam, iman, ihsan. Itu juga bisa diartikan ilmu, zikir, khidmat. Yang lambang ribat yang 3 kubah itu. Ilmu, basicnya mesti ilmu. Orang jangan khidmat, jangan beramal kalau belum berilmu. Maka diribat haram talqin kalau belum ngaji zikir. Belajari dulu ilmu zikirnya. Bagi kita haram khidmat. Haramnya bukan haram fikih ya. Ini haram bab adab. Secara adab. Kenapa? Jika dia khidmat, dia beramal, bukan dalam bab ilmu, nanti mu'alim gurunya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu dia akan mundur. Dia berhenti berkhidmat. Dia berhenti berjuang dengan gurunya. Kenapa? Guruku nggak beres. Gitu. Karena dia nggak pakai ilmu, dia pakai emosional. Emosi dia yang ikut berjuang, bukan ilmunya. Makanya mohon maaf, ribat ini teman-teman nanti antum saksikan. Nanti yang khidmat nanti akan Allah filter sendiri. Ya, saya tidak ngajak antum berjuang dengan saya ngajak berjamaah. Kita berjamaah karena perintah Nabi itu berjamaah. Berjamaah itu wajib dengan ilmu. Dan orang nggak mungkin berjamaah kalau dia tidak menolkan keakuan dirinya. Lalu yang ada hanya Al-Ahad As-Samad. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya wajib di kita, hampir tiap hari nih teman-teman nih ngaji terus. Ada libur nggak di Ribat Buya? Hari apa yang libur? Malam Senin doang ya? Jadi Ahad malam Senin itu doang yang libur karena mikirnya besok bakal kerja. Tetap aja. Senin ngaji di rumah. Selasa ngaji di Ribat Ciputat. Rabu ngaji di Buya Aldo. Kamis malam Jumat libur ya? Rabu juga ngaji di Ribat mana? Ribat Jati Kramat zikir. Senin malam itu juga ngaji di Ribat Jati Kramat. Jumat malam udah zikir sholawat. Nggak ada berhenti-berhentinya. Walaupun yang ikut itu aja ya. Dari dulu kan yang berjuang, yang membersamai Nabi nggak pisah-pisah kan cuma 313. 313 yang standby cuma 70-an orang. Yang standby terus bersama Nabi, 70-an orang paling. Selebihnya keluar. Makanya Ahlul Badar itu tidak semuanya ikut perang. Ada yang lagi keluar, ada yang lagi tugas. Tapi dihitungnya tetap di Ahlul Badar. Seperti Sayyidina Utsman, dia lagi jaga istrinya. Dihitungnya tetap, walaupun dirinya tidak hadir di situ, tapi dia dihitung bertugas. Gak banyak. Makanya mohon maaf ini para kiai, para ustadz ajengan, mursyid, wakil talqin, muqaddam. Gak usah berpikir menggandakan pengikut. Terus apa? Yang digandakan adalah rasa cinta dia kepada Allah melalui perjuangan yang dilakukan. Maka satu orang setara 1000. Seperti Sayyidina Umar diminta oleh Amr bin As di gubernur Mesir, mintanya 4.000 orang dikirim dari Madinah. Dikirim cuma 4 orang. Ternyata satu orang ini bisa nyetak 1000 pasukan yang berani mati. Iskariman aumut syahidan, yang dia kalau hidup mulia, kalau matinya maunya syahid. Ya, dan itu dua-duanya baik. Kalau antum maunya hidup doang kan? Ya. Kalau hidup belum jamin masuk surga, kalau orang syahid dijamin masuk surga, pilih mana ya? Aku nggak butuh surga, gaya bener itu. Di surga itu, dulu saya berpikir kita nggak usah minta surga. Itulah tasawuf sebenarnya. Ternyata keliru. Surga itu ekspresi ridha Allah. Maka minta surga bukan minta surganya, tapi minta ridha Allahnya. Di surga itu jumpa Nabi Muhammad SAW. Di surga itu diizinkan memandang, menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi dan sore, petang. Maka meminta surga karena kita nanti jumpa beliau dan menatap kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Bukan hanya kawin 72 bidadari. Ya, bukan itu orientasi kita masuk surga. Ini masih begitu kan? Kawin itu di dunia aja. Di sono, jangan itu yang dipikirkan. Surga itu tempat menatap zat yang paling layak ditatap. Makanya minta surga, meminta ru'yatullah. Maka surga ini dibagi 2 secara hakikatnya. Surga syahwat, surga ru'yat. Ya. Surga syahwat, kawin, makan.
surga ru'yat, surga yang berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari syukur ke sabar ke ikhlas masih jauh Bang Dik. Jadi satu bab makom, ini disebut makom ya. Satu makom itu di dalamnya ada 70.000 makomat lagi. Jadi syukur itu sendiri ada 70.000 jenis syukur. Sabar itu sendiri juga 70.000. Oleh karenanya jumlah para nabi berapa? 124.000. Itu syukur dan sabarnya beda-beda. Jadi makomat syukur sabar itu diambil dari mereka. Apa yang mereka alami itu jadi kaidah syukur, kaidah sabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi jangan gaya-gayaan kita sampai makom ikhlas. Gak bisa Bang Dik. Ya. Sekarang PR kita ini aja dulu, syukur, sabar. Nah, pertanyaannya, ingin nikmatnya Allah pertahankan? Mau? Ingin nikmatnya nggak pergi? Ingin. Maka lakukanlah rukunnya syukur, yaitu al-aslu fi syukri ru'yatul mun'im, memandang, menyaksikan, merasakan bahwa yang memberi rezeki, menjamin rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi mulailah malam ini, mulai esok pagi, makan aja nih, makan minum, makan malam ini minum. Yang dipandangnya Allah lagi ngasih makan minum. Ya. Namun karena nganterin ada orang, kita terima kasih kepada dia. Ya. Nah, barangkali itu sebagai penjelasan terhadap hikmah yang ke-6. Wa man syakaraha faqad qayyadaha biiqaliha. Siapa yang mensyukuri nikmat, memandang bahwa yang memberi adalah Allah, dia sedang mengikat nikmat itu. Barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu ya. Ini keren banget ya pemirsa YouTube Majelis Ribat ya. Kenapa ada orang bisa sabar? Ternyata terkuak rahasianya karena dia mampu melihat siapa yang menguji ya. Ya. Dan kenapa orang itu pandai bersyukur? Dia tidak melihat atasannya, ya, tidak melihat apapun itu selain Allah itu sendiri. Lebih simpel nih Bu ya, cuma sejauh ikhlas ya. Jauh. Baik, ini ada pertanyaan Bu ya, ada 2 pertanyaan nih Bu dokter nih, terima kasih nih. Sekarang saya bisa lihat dari jarak segini nih Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Basir, ya Basir, ya Basir. Dari Tati Suherman, Assalamualaikum Abu ya. Assalamualaikum. Bang Dik, izin bertanya, apakah wajar jika hati selalu tenang dalam menghadapi segala masalah? Bulan kemarin saya menemani emak saya di RS, alhamdulillah dikasih ketenangan. Bukankah lumrahnya ada saatnya tidak tenang? Bukan tenang saja, atau kondisi naik turun gitu? Ada kekhawatiran jika rasa selalu tenang, apakah itu istidroj? Istidroj. Oke. Istidroj itu zahirnya pemberian, Tapi tipuan. sebenarnya itu menjerumuskannya. Baik, apakah kalau mendapatkan masalah ya, dapat ujian terus kita tenang, saya nggak tahu tenang ini maksud oleh siapa? Tuti Suherman ya. Ini perempuan apa laki? Cewek, oke. Berarti bukan perempuan, bukan laki. Cewek. Apakah tenang di situ, tenang yang disebut di dalam Al-Quran, ya Tuhan, nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang disebut dalam surat Ar-Ra'd, ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut, mengingat, memandang Allah, hati menjadi tenang. Apakah tenang yang itu atau tenang yang sifatnya psikis ya? Tenang yang dituntut adalah tenang karena menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu permanen. Ya, kalau itu permanen, insya Allah selama nama Allah ada di dirinya, dia pasti tenang. Ya. Dan yang pasti orang yang menemani ibunya apalagi sakit ya, itu disebutkan di hadis, jangankan menemani khidmat kepada orang tua yang sakit, Bang Dik ini menjenguk orang sakit. Itu disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dan hadisnya Hasan ya. 70.000 malaikat ya, atau beberapa ribu malaikat mendoakan Bang Dik. Bayangkan jika menjenguk saja didoakan, kalau yang ngurusin nggak didoain. Makanya dia merasakan ketenangan.
Jangan GR dulu ya. Itu indikator malaikat. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berzikir, berkumpul berzikir, hafat bihimul malaika. Malaikat mengerubuinya, wa nazalat alaihimus sakinah. Turunlah ketenangan. Jadi itu malaikat namanya malaikat as-sakinah. Malaikat ketenangan atau malaikat ar-rahmah. Malaikat itulah yang kemudian membuat kita punya sensasi perasaan tenang. Ya mungkin orang di luar sana tidak percaya dengan ada malaikat ya. Hari ini mulai muncul lagi loh orang-orang begini. Muncul beberapa yang ngaku-ngaku filsuf, ngaku-ngaku dokter, ngaku-ngaku ahli pemikiran, dan sekarang udah nggak percaya. Ya kita nggak akan mau debat dengan mereka karena nggak ada untungnya juga. Ya, karena babnya bab iman, mereka nggak beriman ya udah selesai. Jadi kalau antum mau debat dengan orang begitu, tanya, kamu beriman atau tidak? Kalau dia bilang saya nggak beriman, ya udah nggak usah debat kita. Kan nggak ada untungnya. Ini perdebatan, diskusi hanya untuk orang yang percaya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada satu lagi nih Bu ya. Dari Budi Santoso, bagaimana caranya agar kolbu senantiasa menatap ruh? Adakah amalannya? Amalannya ngaji ma'rifatullah, bukan wiridan. Orang semakin wiridan, jika dia tidak diberikan kemakrifatan, belajar ilmu, knowledge tentang ma'rifatullah, semakin nambah zikirnya, semangat tinggi egonya. Ya. Maka ada beberapa mantan murid ya, kita sebut ex-murid. Dulu nangis-nangis minta ditalkin ya, kita talkin. Sampailah dia nangis-nangis, merasakan sensasi yang luar biasa. Tahu-tahu berzikir sakit jantung. Lalu apa kata dia? Malam-malam, semenjak aku ngamalin zikir dari kamu, aku jadi sakit-sakitan. Ya udah saya bilang, mulai malam ini sanadku untukmu aku putus. Talkin kita batalkan, baiatnya selesai. Kita lihat besok, kalau kamu masih sakit jantung berarti bukan karena zikir dari saya. Ternyata masih. Besok lapor lagi, aku masih sakit. Ya iya, kau pemabuk masa mudamu ya. Dulu dia pemabuk, narkobaan, suka begadang. Habis itu zikir. Jantungan kita yang disalahin. Semenjak aku belajar zikir padamu, wah itu sama kayak ngelempar kotoran ke muka rasanya. Tapi saya nggak kemudian didatangi Jibril, Bang Dik. Terus Jibril menawarkan bantuan, nggak. Tapi itu berasa sakitnya bukan main, karena ternyata saya membimbing pun belum tulus-tulus amat. Itu yang kita kemudian istighfarkan kepada Allah, kok aku tersinggung ya? Ya seharusnya biasa aja. Berarti kita kemudian berpikir, apa yang membuat saya gagal di sini? Ternyata saya memberikan wirid sebelum mengajarkan ilmu tentang waridnya. Jadi ribat hari ini kita revisi, bukan talkin dulu, ilmu dulu. Jadi mohon maaf teman-teman yang minta talkin, baiat, kami tidak langsung kasih. Kita kasihnya biasanya persiapannya, terus mau ngaji. Dan tolong Buya Aldomi, Buya Aswi, Buya Yunal, Lora, kalau ada yang disuruh kamu zikir dulu, tapi nggak mau ngaji, nggak usah ditalkin. Nggak usah ditalkin, itu bukan murid kita, bukan saudara kita. Berarti dia nafsu ditalkin. Jadi yang siapapun yang mau belajar thariqah, belajar tasawuf, mau wiridan, mau dapat talkin, syaratnya ngaji, belajar, ta'allum. Pasti nanti perjuangannya abadi. Karena ilmu itu sifat Allah, dan sifat Allah abadi. Kalau zikir kita, abadi nggak? Ilmu kita abadi nggak? Enggak. Nah, ini agak mulai ketat Bu ya. Agak mulai ketat. Kalau orangnya jauh lain cerita. Tapi kalau bisa dia laporan ya, ngaji online, saya ikut ngaji online gitu ya. Langsung konfirmasi. Tidak usah ditalkin, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nanti kayak tadi, zikir tiap malam 70.000, tapi setelah sebulan sakit jantung nyalahin gurunya. Kan gagal. Untuk apa dia baca la ilaha illallah? Berarti dia kayak burung beo. Baca la ilaha illallah tapi tak paham sedikit pun isinya. Mending zikir 3 kali tapi paham maksudnya. La ilaha illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Tiada yang berkehendak. 3 cukup paham. Lebih baik dapat 70.000 tapi cuma baca doang. Nggak perlu itu. Ini yang disebut jadidu imanakum. Perbaharui imanmu
Dengan apa? Fa'lam annahu la ilah. Perbaharui ilmu tentang dianya. Perbaharui ilmu tentang dianya, bukan perbaharui angkanya. Kalau angka stabil aja di situ. Maka jangan terlalu nafsu, minta ijazah. Emang sanggup? Emang sanggup dapat ijazah zikir banyak-banyak? Alhamdulillah kita punya satu gudang ijazah itu untuk wirid-wirid itu ada. Asli. Kalau mau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Terima kasih Bu ya. Ma'rifat dan hanya saya ikut-ikutan, tapi saya punya angan-angan Bu ya, ketika mau sholat zuhur, saya kok kepengen yang namanya punya burung perkutut. Yang saya rasakan burung perkutut itu indah suaranya. Lalu sholatlah saya. Ketika selesai assalamualaikum kiri kanan, tahu-tahu di tempat sujud saya ada burung perkutut Bu ya. Sakti bener. Yang saya tangkap tidak terbang. Kemudian saya dibelikan kandang oleh orang tua. Besoknya datang lagi satu perkutut di kandang itu. Sampai ada 3 burung perkutut dan 1 burung kutilang, datang semua. Pertanyaannya? Kemudian saya sekarang punya pengalaman yang luar biasa beratnya Bu ya. Saya coba ingat itu, saya coba membayangkan bahwa Burung perkutut lagi? bukan burung perkutut Bu ya. Artinya dengan masalah yang saya hadapi dengan istri saya itu, banyak yang jadi janda, jadi duda karena bercerai nggak kuat, dan ada juga banyak yang meninggal. Nah, saya punya pertanyaan, saya berupaya untuk mengembalikan cara itu dengan angan-angan, misalnya dengan sholawat, dengan zikir, tapi memang jawabannya tidak sama seperti itu. Saya hanya mendapatkan bahwa akhirnya saya setiap sholat itu bacaan setelah Al-Fatihah itu saya selalu membaca Alam Nasrohu ya. Karena saya yakin bahwa setelah ada istilahnya kesulitan kemudian ada kemudahan. Kemudian saya berusaha untuk setiap sholat 5 waktu itu, karena ini bebannya cukup berat, saya membaca Raditu Billahi Robba itu sebanyak 7 kali. Kemudian saya berusaha untuk memahami takdir itu. Ternyata takdir itu bagi saya sekarang ini bahwa takdir itu tidak ada yang buruk. Tapi saya mohon bantuan Buya untuk itu saja Buya. Apakah memang kalau dulu saya tidak belajar ma'rifat, begitu belajar ma'rifat saya yakin bahwa Allah itu akan menolong, entah itu kapan. Yang jelas sampai saat ini saya memang masih menghadapi masalah itu. Terima kasih Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bukan pertanyaan toh? Palang. Oh, namanya burung juga sih. Namanya elang. Nanya burung perkutut. Saya juga penasaran tuh burungnya siapa itu Bu ya. Yang penting burung ente antum ayam. Saya bingung nih Bu ya. Inti pertanyaannya. Bukan nanya. Pernyataan. Bukan. Tanya. Konfirmasi. Oh ya udah. Konfirmasi ya Pak Lang ya. Okay. Ya, oke. Itu burung memang repotin itu burung tuh. Baik, kenapa Bu ya senang dengan sholawat itu dan apa riwayatnya? Sholawat Adnani ya. Adnani itu salah satu nama masjidnya Rasulullah. Kakek buyutnya Rasulullah SAW. Maka Nabi itu disebut Bani Adnan. Tapi itu juga disebut nama lain Sayyidina Rasulullah SAW. Bahkan juga mengatakan itu nama lain Sayyidina Ali, atau nama lain Sayyidina Abdul Muttalib, nama lain dari Sayyidina Hashim ya. Jadi itu beberapa pemanaan. Lalu salawat itu dibaca oleh Sayyidina Abdul Muttalib ketika beliau menghadap ke Ka'bah menggendong Sayyidina Muhammad baru lahir. Jadi beliau gendong dan baca Shalla alaikallah, itu dia. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Baik pemirsa YouTube Majelis Ribat, kita kembali lagi ke bahasan Al-Hikam
Ini menarik, saya pribadi, saya selalu mendapatkan makna-makna kedalaman dari makna yang tadinya saya pikir saya sudah mendapatkannya. Ternyata saya dapat lagi yang lebih simple, lebih mudah, sederhana, tapi lebih bersahaja ya, artinya lebih mengena keilahiannya gitu, ketimbang definisi-definisi keduniaan gitu. Kita lanjut lagi, ahli kamnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmah as-sadis wa sittun. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu. Ay yakuna dhalika istidrajan laka. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Berhati-hatilah terhadap kebaikan Allah yang selalu kamu dapatkan. Sementara di sisi lain, kejahatan pun terus kamu lakukan. Boleh jadi itu adalah awal istidraj, kehancuranmu yang berangsur-angsur tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak pernah mereka ketahui. Ya, ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj, ya. Kalau bahasa Arabnya seperti ini, istidraj. Istidraj dari kata daraj, sesuatu yang menyelip tanpa disadari. Kalau nikmat, siryanul ata, mengalirnya pemberian. Nah, di saat pemberian mengalir, menyelip sesuatu. Nah, itu namanya istidraj. Kapan seseorang disebut benar-benar dapat nikmat tanpa ada selipan? Jika dia tambah nikmat, tambah syukur. Tambah nikmat, tambah taat. Taat. Tambah nikmat, tambah kehambaan. Tambah nikmat, tambah suka berbagi. Ya. Kita sebut berbagi itu bahasa apa? Bahasa kerennya apa Bang Dik? Berbagi ya, memberi. Iya, orangnya apa? Sosialis, humanis, apa? Istilahnya ada nggak? Apa Bu ya? Dermawan ya. Dermawan. Nah ini ciri-ciri orang dapat nikmat. Mohon maaf, yang suka berbagi. Yang sudah suka berbagi. Berbagi ini ada berbagi materi, ada berbagi immateri. Nah, berbagi ya, kita sebut berbagi. Berbagi ada dua apa tadi? Materi, ada immateri. Immateri itu bisa bentuknya kasih sayang, pengorbanan, jasa, bisa berbentuk ilmu. Ya, kalau guru ke murid ilmu. Kalau pasangan dengan pasangan itu adalah waktu, cinta, kasih sayang. Itu berbagi. Kalau materi apa? Uang. Uang lagi. Ini kalau ditanya malaikat maut, Tuhanmu siapa? Uang gitu. Jangan gitu loh Bang Dik. Ganti Bang Dik. Uang, rumah ya. Apa lagi? Kendaraan. Kredit. Kendaraan apa lagi? Kendaraan, rumah, apalagi ya? Pakaian, perhiasan. Perhiasan. Ya. Oke. Dah. Sebenarnya yang membagi itu ke kita kepada hakikatnya siapa? Siapa? Kita bagi kasih sayang kepada pasangan, anak, berbagi ilmu kepada murid, kawan, sahabat. Terus nggak di-like, sedih nggak? Hah? Atau dikritik, marah nggak? Marah nggak? Marah sih nggak, kadang sedih aja. Berarti belum tulus ngasihnya. Kayak saya ngaji Bu ya. Ya, berarti memberinya, kita merasa kasih sayang itu aku yang mencipta, lalu aku berhak dipuji atas itu. Oh, Ilmu itu aku yang bikin, sehingga ketika aku memberi ilmu, aku berhak dipuji, berhak dapat kemuliaan. Itu bahayanya. Maka kepada para guru, para mu'alim, para mursyid, para kiai, ya,
ketika berbagi ilmu, malulah kepada imam yang paling masyhur setelah Nabi kan imam mazhab ini. Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap jika memberikan satu ilmu, memproduk satu kitab karya, dan berharap itu produk karya bukan dianggap milik aku. Ya, tadi saya cek di Ribat itu ada tulisan-tulisan tahrij hadis kan, tahrij hadis meninggal hari Jumat, kan ternyata hadisnya dhaif. Hadis tahlilan ternyata hadisnya ada yang sahih ada yang dhaif. Tapi enggak, nama saya nggak ditulis di situ, padahal saya yang nulis kan. Itu bertengkar tuh di hati. Ini siapa yang posting ini? Kok namaku nggak ditulis? Tapi habis itu saya kena tegur sendiri. Syafi'i lebih keren dari kamu juga nggak mau ditulis namanya gitu ya. Jadi semakin orang tidak mau dirinya nonjol, dia merasa hilang rasa mempunyai hak cipta gitu ya. Insya Allah namanya Allah ukirnya di langit langsung. Maka Sayyidina Muhammad SAW itu, kata Imam Sya'rani, akmalun nas wa aktsaruhum tawadu'an. Orang yang paling banyak menjatuhkan harga dirinya. Sehingga beliau ini ketika dilempar pakai kotoran pun nggak merasa dirinya berharga. Udahlah, akunya hamba Allah, petugas dari Allah. Gitu. Kalau kita disinggung dikit gimana? Tersinggung dikit gimana? Ya. Benar ya? Ini perbedaannya. Atau mohon maaf nih, misalnya nih hadroh nih nyanyi, terus kita pada cuekin aja, terus ngomong besok ya. Mohon maaf nih contoh aja. Gue nggak mau besok sholawatan di Ribat. Kita lagi sholawat ditinggal. Ini contoh. Jadi kita ini maksa orang untuk menghargai diri kita, menghargai terhadap satu yang Allah beri. Nah, kembali ke yang tadi. Jika kita berbagi, baik materi atau imateri, sebenarnya kita ini cuma mediator. Kita tidak berhak mendapatkan pujian terima kasih orang. Yang berhak mendapatkan pujian terima kasih, Allah itu sendiri. Maka teman-teman, mulailah malam ini bagi yang dapat rezeki, kemampuan skill, lalu berbagi skill. Yang dapat kemampuan waktu, berbagi waktu. Yang dapat kemampuan materi, berbagai materi. Coba, ini thoriqah kita. Mulailah hilangkan memandang diri, pandanglah bahwa semua itu miliknya, dan kita hanya dapat titipan dari dia. Jika kita nggak dipuji, kita akan kembalikan, hanya dia yang berhak terpuji. Oleh karenanya setelah bismillah, ayatnya alhamdulillah, bahwa yang terpuji hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tidak ada di situ alhamdulillah bangdik, kan nggak ada. Ada nggak? Alhamdulillah rizki, namanya rizki kan? Nggak ada. Yang ada alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Maka teman-teman ya, ini saya kasih tahu lagi berkali-kali, saya tidak punya channel YouTube Bang Dik. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan kita itu mungkin ada orang yang terlalu kreatif ya. Yang ada yang diurus oleh teman-teman khidmat adalah channel Ribat Nauraniyah. Dan itu kita tidak merasa kita sedang membagi suatu hal yang spesial juga. Makanya siapapun boleh mendownloadnya. Kecuali ada satu produk dua yang Bang Dok punya tuh ya, itu punya dia tuh ya. Nggak apa-apa ya. Tapi yang kajian-kajian kita tiap pekan, tiap minggu, itu kita bebaskan. Siapapun ambil boleh. Kenapa? Kita tidak menganggap itu bagian dari milik kami. Ya, Bu ya kalau dipotong kajiannya nggak masalah kan? Aman-aman aja kan? Ya. Karena ilmu ini bukan punya kita, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak dipuji karena punya satu jasa, misalnya gini, itu yang bikin gua, tapi gua nggak dapat apa-apa gitu. Nah, hari ini kan lagi rame masalah hak cipta. Gaya bener kalian tuh ya. Emang kalian yang ciptain lagu itu ya? Saya juga gregetan juga lihat itu tuh ya. Walaupun kita senang juga ketika pencipta lagu itu diperhatikan. Tapi ini sudah berlebihan kita lihat. Ya, emang siapa yang mengilhamkan kalian lagu-lagu itu sehingga kemudian sampai sebelagu itu? Ya. Malulah ke Imam Syafi'i, malulah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau tidak pernah merasa dirinya pencipta lagu, pencipta Quran, pencipta kitab, pencipta mazhab. Imam Syafi'i kan nggak pernah mengatakan dia pencipta mazhab.
Ini cuma lagu segitu doang, mengklaim dirinya pencipta. Pencipta itu cuma Allah, bro. Ya. Jadi malulah menggunakan istilah-istilah begitu ya. Jadi mohon maaf saya dalam hal ini, kita seneng orang-orang yang bikin lagu itu diperhatikan, tapi jangan pertontonkan seperti ini. Khawatir ini istidraj. Istidraj. Apa istidraj tadi? Diberi nikmat, bisa buat lagu. Apa ciri-ciri orang istidraj? Dia tidak bertambah tawaduk ketika diberikan satu kecerdasan. Oleh karenanya, Allah katakan di Quran, ya, di surat misalnya di surat Yasin itu, tidaklah Quran itu syair, walaupun dia lebih indah dari syair. Ya. Dan disebutkan di ayat lain bahwa itu bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan kalau seandainya dia sendiri yang berbicara, wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara dari egonya. Dia berbicara dari sang maha ego Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya, teman-teman? Kenapa sampai hari ini ajaran Sayyidina Muhammad SAW masih relevan? Karena dia tidak mengaku-aku terhadap ajaran itu. Kata beliau, innama ana abdullah wa rasuluh. Aku hanya hamba Allah. Ya, bukan pencipta ajaran Muhammad, ajaran Islam. Kalau orang Barat kan menyebutnya agama Nabi Muhammad itu disebut agama Muhammad. Enggak. Beliau tidak pernah mengaku itu ajaran beliau. Jadi ini bab kemakrifatan ya. Kita mendukung usaha orang-orang yang berbicara memperjuangkan hak-hak orang yang membuat lagu, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Anda menyebut diri Anda sebagai pencipta, yang mencipta pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini jadi istidraj. Ya, bertambah pemberian, bertambah congkak, bertambah sombong. Ya. Ya, ambil saja mana yang pantas kita ambil. Di luar itu jangan berlebihan. Allah Maha tahu. Kalau nggak ada penyanyi, lagu ente dikenal nggak? Ya. Lagunya bagus, penyanyi jelek, jadi bagus nggak? Hargai juga lah penyanyi itu. Maka kita menghimbau mereka insan-insan seni ini, fa'aslihu baina akhwaikum. Udah, nggak usah bawa-bawa pengadilan lah. Bereskan secara bersaudaraan aja. Ya. Kecuali mereka sudah menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau nggak kena gua, lagu lu juga nggak akan beres kok. Gitu. Berarti dia menganggap dirinya telah berjasa memviralkan lagu yang dibikin orang. Kata si pencipta lagu, kalau nggak ada lagu gua, lu juga nggak jadi. Tuh, udah muncul Tuhan-Tuhan baru. Istidraj itu. Ya, pulangkan ke sumber inspirasi itu. Ini lagu, suara kita bagus. Keluarnya dari apa? Pita suara itu kecil sekali. Itu bisa indah seindah-indahnya. Siapa coba? Emang orang tua kita bikin? Coba yang sudah punya anak. Ini kan bapaknya nama anaknya Wali kan? Emang Bang Dik bikin hidung anaknya, pita suara anaknya. Atau Bang Dik lahir, Bang Dik bikin pita suara sendiri nggak? Kita nggak pernah bikin pita suara sendiri. Otak sendiri yang katanya hebat bikin lagu itu. Enggak, kita nggak bikin kok. Maka syukuri yang maha mencipta, yang maha ngatur ini semua. Supaya nggak jadi istidraj. Jadi baik kepada penyanyinya, kepada penciptanya kita berharap. Jangan berlebihan lah. Fa'aslihu baina akhwaikum ya. Kalau emang orang insan seni ini bersaudara, pertemukan dengan cinta. Seni itu kan indah. Bertemulah dengan cara yang indah. Tontonkan kepada fans Anda itu hal-hal yang indah ya. Jangan cuma indah di lagu doang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, guruku membahas sesuatu yang kontekstual, yang lagi hangat. Jadi Buya tadi mengatakan, pemirsa YouTube, khususnya ini buat songwriter ya, atau penulis lagu, Anda hanya ikhtiar dengan berkarya menemukan ciptaannya Allah gitu kali. Ya, keren itu ya. Tepuk tangan dong, keren katanya. Tumben bener gitu ya. Ya, dan kalimat berikutnya yang aku suka dari Buya, jangan keterlaluan gitu. Sampai dituntut 48 M itu gimana? Sampai disita rumahnya itu gimana? Dan berlebihan, aku suka dengan kata-kata itu. Kita salah, kita penjina, kita suka maksiat, jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan. Nanti yang berlebihan itu akan menerima sunatullahnya sendiri ya Bu ya, hukum alam.
Menarik. Saya minta penanya dulu dari yang perempuan belum nih. Oke. Langsung ke penanya ya, langsung pertanyaannya ya. Silakan Pak Atul. Izin, nama Nama? Kusnadi, Kusnadi. berdomisili di Sepatan, Abuya. Oke. Abuya Ar-Raja Hasim yang saya cintai, para mursyid yang lainnya saya cintai juga. Inilah pentingnya bertarekat, pentingnya bermursyid, pentingnya belajar ma'rifat, belajar ngaji diri. Banyak di luar sana, terutama wabil khusus saya pribadi dan keluarga, beragama mandiri tanpa mursyid, tanpa tarekat. Pertanyaannya Bu ya, saya menukil istilah dari Syekh Abdul Malik Amrullah, Buya Hamka, yang ditulis oleh Buya Dr. Aldomi Putra. Istilah katanya dalam bukunya Etimologi Lokalitas, halaman 194 kalau nggak salah. Rumah atau tarekoh itu sudah kelihatan, tapi jalan untuk menuju ke sana tidak tahu. Mohon bimbingannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung dijawab. Enggak pertanyaan juga tuh. Kalau pertanyaan saya jawab, tapi jika ingin dibimbing sama-samalah kita jalan ya. Saya ini juga bukan orang yang suci. Kita ini gitu, sama-sama berusaha. Ya. Oke. Rumah Toriko sudah terlihat, tapi jalannya kemana? Ya jalannya tanya ke orang yang sudah ke sana. Jadi jika sudah terlihat nih, oh ada gunung, jangan jalan sendiri, cari guide-nya. Dah. Gitu Kalau dong. ke gunung aja pakai guide, masa ke Allah nggak pakai guide? Oke. Gaya bener itu ya. Gak ada orang sampai ke Allah itu tanpa guru, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Maka Nabi menyebut dirinya mu'allim. Innama bu'istu mu'allima. Aku ini diutus sebagai guru. Maka beliau kemudian nyetak guru sampailah ke guru-guru hari ini. Semuanya pakai guru. Beliau itu sumber Nur Muhammad. Untuk aktifnya Nur Muhammadnya itu Allah jadikan sunatullah bergerak juga pada diri Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Akhirnya zahirnya masih dipeluk, disuruh baca oleh Jibril. Sampai kemudian Jibril sendiri yang ngaji ke Nabi. Awalnya kan dipancing dulu Jibril. Awalnya kan masih Muhammad bin Abdullah yang muncul. Muhammad Nurullahnya belum muncul, Muhammad Rasulullahnya belum kelihatan. Sudah, tapi tidak terlihat. Dikasihlah trigger sedikit oleh Allah Ta'ala melalui Sayyidina Jibril. Ya, turun ke Gua Hira, lalu membacakan kalimat Iqra, Iqra ya Muhammad. Barulah kemudian baca ayat itu kan. Selevel Nabi, itu walaupun makomnya lebih tinggi dari Jibril, itu masih nanya, ma ana biqari. Ya, kalau di lain ma aqra, apa yang aku baca? Bahkan belum aku mau baca apa gitu. Masih nanya. Selevel Nabi loh. Yang mana akal beliau adalah akal pertama, nur beliau nur pertama, ruhnya ruh pertama, tubuhnya tidak. Maka karena terbatas oleh tubuh Muhammad bin Abdullah itu, sang Muhammad Nurullah masih nanya. Sampai kemudian Muhammad Nurullahnya lebih dominan daripada Muhammad bin Abdullahnya. Ya, nyambung atau tidak, antum nyambung aja lah ya. Jadi selevel Nabi Muhammad, kalau kita bertoriko hari ini, walaupun kita tahu Sayyidina Jibril lah yang ngaji ke Nabi Muhammad, kita tetap tulis an Sayyidina Muhammad SAW, an Jibril, an Rabbil Izzah. Dari Sayyidina Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Tetap kita tulis begitu. Walaupun ibu-ibu udah ngerti semua. Bahwa Jibril itu datang ke Nabi Muhammad, nanya apa itu Islam, iman, Islam, itu ngaji dia. Belajar. Sampai terakhir dia nanya, kapan kiamat? Jawaban Nabi yang nanya, yang ditanya, yang bertanya, nggak lebih tahu gitu. Dia adalah yang ditanya lebih mengenal daripada yang bertanya. Itulah Sayyidina Jibril juga ikut ngaji. Dulu Sayyidina Jibril dan semua malaikat diajar oleh kakeknya Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu, namanya Adam. Tapi ulama ahlullah sepakat bahwa Sayyidina Adam dapat ilmu itu berkat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah baca tafsir yang aneh-aneh, baca tafsir Ibnu Katsir aja.
Tafsir Ibnu Katsir ini kan banyak yang masih nolak Nur Muhammad. Ini udah dekat Maulid lagi nih. Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tidak menolak Nur Muhammad dan mengatakan bahwa yang membuat malaikat sujud kepada Sayyidina Adam itu karena ada nur Nabi Muhammad pada dirinya. Ada di kitab tafsirnya. Ya. Jadi selevel mereka masih berguru. Jadi Pak siapa tadi? Pak Kusnadi. Udah berhenti nyebut diri nggak berguru. Muharram ini berguru, oke? Nih datang ke Buya Asfi, ke Buya Aldomi, ke Lora, Buya Yunal, ngaji di sana. Nanti minta talqin, ikut majelis. Ya, ikut majelis. Ikut baca kitab, ya. Walaupun nggak bisa bahasa Arab, maknanya aja. Ini kalau Buya Aldomi ini spesial ada ngaji kitab Arab Jawi, Arab Melayu. Ya cuma nggak bisa pegon nih, bukan orang Jawa soalnya. Nggak bisa baca apa Utawi, ya apa Iki gitu nggak bisa. Jawi Meriki itu nggak bisa dia. Baik, tidak ada jalan kepada Allah kecuali ada orang yang menuntunnya. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Kalau sakit badan tanya ke dokter, jangan tanya ke Buya Aldomi. Buya Aldomi itu dokter, bukan dokter. Kalau sakit badan datangnya ke mana? Ini kebalik. Giliran sakit badan datang ke Buya, lagi sakit pikiran, psikisnya datang ke dokter, kan kebalik. Mohon maaf, dokter-dokter aja banyak jadi pasien kita kok ya. Banyak yang kita beresin cara berpikir dokter-dokter itu, apalagi dokter jiwa. Yang banyak gelisah itu. Sembuh, bahasa tarekat sembuh. Gelisahnya itu. Karena ketemu orang gila terus tiap hari ya. Dan belajar juga yang jadi gila. Maka dia harus punya filter. Hisnul Hasin. Dia harus sudah benteng kuat dalam dirinya. Sehingga dia tidak terganggu oleh kegilaan orang kiri kanannya. Beberapa kawan-kawan kita berhasil melewati itu. Psikolog banyak yang stres. Pernah dengar ini nggak? Robert siapa? Frigger ya. Dia dulu tahun 70-an, 80-an sudah menjadi master yoga dan teori apa kayak cakra, prana, chi, gabungan antara India, Cina. Tapi kemudian kata dia tahun 81 aku kedatangan master sufi mengajarkan tentang mengenal diri lebih canggih daripada yang dia pelajari sebelumnya di kalam dia. Saya nggak bilang yoga nggak keren ya, cakra, ki, prana itu nggak. Di kita ada namanya titik lataif itu lebih canggih, ya. Dan bimbingannya intens, nggak disuruh kemudian latihan-latihan sendiri begitu nggak. Cuma kan teman-teman ini nggak puas, akhirnya masih membandingkan antara zikir lataif dengan prana-pranaan, cakra-cakraan. Ini beda sudah. Ya, kita nggak akan menjelekin cakra prana itu punya wilayah sendiri. Kalau ingin ke Allah lewat zikir lataif. Tapi kalau ingin ke diri sendiri ya bacalah cakra-cakra itu, prana-prana itu. Ya. Kita bukan untuk mencari keajaiban diri, enggak. Energi tak terbatas dalam diri, kita nggak perlu itu. Justru kita menemukan bahwa diri kita ini sangat terbatas, yang maha tak terbatas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nol sebenarnya hamba yang sejati, itu yang kuat sebenarnya. Insya Allah ya, yang teman-teman yang merasa belum punya guru, di Ribat ini banyak mursyid-mursyid dan muda-muda. Dan mereka semuanya orang alim allamah. Jago baca kitab, ya. Orang pesantrenan semua. Cuma saya yang bukan pesantren, Bu ya. Kita bukan orang pesantren, ya. Tapi kita tidurnya dulu di pesantren. Ya, tidurnya di pesantren, tidur doang. Ribat yang di YouTube, saya pun dulu juga begitu ngajinya. Cukup rasanya dengan YouTube, nonton YouTube gitu. Ternyata ketika saya ada di sini beda ya, beda sekali. Bahkan cara berpikir SMA saya sama kuliah saya udah beda. Saya selalu duduk ingin di depan banyak bertanya gitu. Karena menyaksikan, maksudnya membaca, ketika Rasulullah didatangi malaikat Jibril, ketika dia bertanya tentang iman, Islam, ihsan, saya lihat pengandaian, oh iya kalau bisa duduk jangan menjauh, menatap, bersentuhan, kalau bisa kita bernapas dari udara yang sama gitu. Itu kayaknya sungguh berbeda ya Bu ya. Ya makanya alhamdulillah saya berterima kasih sama Majelis Ribat nih ya. Saya orang paling nggak ngerti mungkin di tempat ini, tapi dapat tempat sesuatu yang dimuliakan luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Ini udah 11:30 kita, satu pertanyaan lagi atau gimana?
Buka satu bacaan lagi. Oke, Al-Hikmah, kita beresin penjelasan ini ya. hikmah berikutnya ya. Oke. Masih yang tadi ya. Jadi kata beliau, hati-hatilah di saat Allah selalu berbuat baik kepadamu, tapi engkau selalu durhaka kepadanya. Di saat Allah selalu menurunkan, Allah itu selalu berbuat baik atau pernah berbuat jahat? Lalu berbuat baik. Selalu. Yang jahat itu pikiran kita. Asumsi kita yang jahat. Maka apa yang disebut buruk? Buruk itu di saat seorang hamba tidak menyaksikan peran Allah dalam hidupnya. Apa yang disebut takdir buruk? Di saat seorang hamba tidak melihat takdir Allah dalam takdirnya. Itu yang disebut buruk. Apa yang disebut sial? Jika seorang hamba menyaksikan dia ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia salah menyaksikan. Maka Pak Alang jangan berpikir seperti tadi. Dulu waktu kecil saya cuma kepikiran burung, sholat, terus udah burungnya datang. Remeh amat sholatnya. Ya. Kalau gitu pikirin yang gede-gede Pak. Ya. Pikirin mobil seharga 4M gitu ya. Ya. Berarti burung itu datang bukan karena kepikiran sebelum sholat. Itu Allah lagi ngasih tahu. Maka di hikam ini ada bagian seperti itu. Apa pembahasan beliau salah satunya, kenapa warid itu atau ahwal, natijah zikir itu datangnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Di saat sudah lupa ingin dapat ini, ingin jumpa Nabi, ingin ketemu rohani ini, ingin melihat cahaya itu, ingin merasakan getaran ini dan itu, di saat lupa sama itu semua baru dikasih. Tapi di saat kita tunggu-tunggu nih, zikir nih 1000, bismillah, Allah, 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 Allah. Udah 100 gak dapat juga. Udah 500 gak dapat. Udah 999 enggak dapat juga. Tapi di saat nih Pak Elang nih lupa dengan angan-angan tadi, itu dikasih. Semua yang talkin di kita sudah merasakan itu. Ya. Ini Bang Dik ini talkin tahun berapa Bang Dik? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin itu berapa? Tahun kemarin tuh 2023. Nah, berarti bukan kemarinnya lagi. Kayaknya waktu nggak berjalan Buya. Ya. Tahu-tahu ya Bang Dik ini kan mohon maaf udah ketemu Syekh Hisham, udah ketemu Syekh Fulan, tapi nggak mau talkin kan aneh. Kita ajak aja talkin zikir di salah satu tempat di Tangerang Selatan. Orang-orang melihat dia sudah duduk zikir, tapi kelihatannya tertidur ngorok gitu ya. Huruf zat ya. Ya, 1 jaman ya Bang Doya? Apa lebih? 1 jaman ya? Tapi dia ngerasanya berapa menit? 2 kali nyebut la ilaha illallah 2 kali. Terus hilang. Oh lagi baca dibangunin gitu. Berasanya masih zikir. Ya. Padahal dia udah tidur 1 jam. 2 jam. Duh gila itu 2 jam. 2 jam rasanya baru zikir, rasanya 2 kali nyebut. Bang Dik itu sudah gak kepikiran mau merasakan ini dan merasakan itu. Jadi kita nih kepikiran satu, kita sholat. Terus wujud. Hati-hati. Belum tentu karena kita mau sholat itu wujud. Itu cuma testing dari Allah. Jika engkau punya kehendak lalu engkau sholat, kehendaknya gak dikasih, masih sholat gak? Atau mulai meragukan sholatnya, atau meragukan dirinya. Gitu. Jadi gak usah diulangi gitu ya Pak Elang ya. Sholat aja. Sebelum Pak Elang doa, Allah sudah tahu belum? Terus ngapain minta-minta begituan? Iya, udah ya. Nggak usah minta-minta begitu lagi. Allah itu sudah tahu kapan selesainya. Oleh karenanya pelajaran dari Nabi Khidir, Nabi Musa, harusnya Nabi Musa itu nggak nanya dulu. Kan bakal dijawab. Nabi Musa nanya. Akhirnya cuma dapat 3 sesi. Tapi dari sesi 1 dan kedua itu banyak peristiwa yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan di riwayat-riwayat ulama. Tapi hanya dapat 3 yang paling inti. Seandainya Nabi Musa bisa lebih tahan, dia akan lebih lama lagi. Kenapa? Suatu persoalan akan dijawab dengan sendirinya. Maka dalam tradisi bertasawuf ya, kita ini sedang belajar memantaskan diri belajar tasawuf. Ada hal-hal yang kita nggak mesti tanyakan lebih awal. Tahan dulu, tanya hati. Aku perlu nanya apa enggak? Kalau hati kita bilang nggak usah nanya. Berarti jawabannya nanti.
bahkan tidak perlu dijawab, dia akan terjawab dengan sendirinya. Ya, pasti teman-teman yang ikut ngaji Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yuna, kadang sudah dijawab duluan padahal belum nanya. Pahami nggak? Nah, itu bukan berarti buyanya keren, keramat nggak, dia juga ngerti kalau itu bisa terjawab. Emang terjawab aja. Begitu cara Allah menjawab kita, tanpa ngasih tahu beliau bahwa itu pertanyaan. Yang jawab siapa? Maka beliau-beliau ini juga nggak akan kagum ke dirinya, karena yang jawab sebenarnya Allah itu sendiri, tapi lisan mereka dipakai oleh Allah. Maka kemuliaan yang diberikan kepada para guru, ketika lisannya Allah pilih untuk menyampaikan amanah-amanah keilmuan. Jadi kita ini nggak berharap pahala-pahala apa lagi, palang teman-teman semua. Bagi kami, Allah izinkan kami dipilih untuk menjelaskan amanah-amanah ilmu ini, itu sudah cukup, sudah lebih dari semuanya. Karena kita ini nggak pantas menjelaskan ilmu-ilmu begini, tapi kita kemudian dibuat Allah bisa menjelaskannya. Dan itu alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Biasanya kalau ngaji hikam, umur berapaan orang ngaji hikam? Udah tua-tua. Itu pun nggak jelas menjelaskannya. Karena tambah tua, tambah nggak jelas kan suaranya. Ya. Guru saya yang jelasin hikam, saya masih ingat umurnya 60 tahun. Tapi beliau bilang, aku udah belajar dari umur 18 tahun. Beliau-beliau itu. Ya. Jadi, ini bukan masalah umur, mumpung masih muda, pelajari kitab yang berat-berat. Kalau udah tua, otak itu udah capek. Jadi jangan lagi kemakan dengan kalam-kalam orang di luar sana, mohon maaf. Ente belum umurnya, taruh aja tunggu tua. Coba ngomongnya ke Pak Elang udah umur berapa umurnya Pak Elang? 62, ada orang ngomong, udah gak usah repot-repot ente, udah tua, masih ngaji begituan. Digituin, dulu waktu muda, apa kata mereka? Udah, itu kajian tuh orang tua, ente masih muda. Pas udah tua, repot-repot begitu ngaji begini aja, nggak beres jadinya. Nah itu kalau kita ngikutin kata orang, mulai ikutin kata batin. Ya. Maka teman-teman, kalau mau pilih guru, sholat 2 rakaat. Minta restu kepada Allah, ya Allah, izinkan aku berguru ke fulan. Jika tidak, hentikan gerakanku, sulitkan gerakanku. Tapi biasanya, syaitan main. Orang itu akan dibikin banyak masalah sebelum berangkat. Supaya dia punya was-was. Kayaknya Allah nggak izin nih, kok banyak masalah nih gitu. Emang ada orang ngaku beriman nggak diuji? Emang ada orang ngaku ingin belajar ilmu nggak ada tantangan? Mana ada? Maka para imam kita nulis di kitab mereka, malam yazuk, ya, murrat ta'allum, murrat rihlah, murrat talab, lam yazuk, ya, hulwa al-ilm. Orang yang nggak pernah merasakan pahitnya belajar, ujian bolak-balik, maju mundur, aduh, diaduk-aduk ketika orang belajar. Ya, kadang-kadang ngaji nih, yang repot bini, yang ngaji, yang repot suami, yang ngaji, yang ngelarang orang tua, mau ngaji dihalangi oleh teman, macam-macam. Ya, nggak ada namanya orang tuh ngaji belajar ilmu tentang Allah, kemudian mulus begitu, nggak ada. Nggak ada yang mulus. Pasti ada yang ngejek, ada yang ngebully, ada yang ngehalangi. Dia berhenti nggak menatap ar-ruhnya? Ruhul ilm itu adalah gurunya sendiri yang bersambung kepada ruhul arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya teman-teman semua tergantung persepsi. Jadi kejadian apapun itu buruk kalau tidak memandang Allah. Baik apapun kejadiannya, seberat apapun yang dirasakan, itu akan dianggap baik kalau dia melihat peran Allah. Dan peran Allah itu mutlak, tidak separuh-separuh. Peran Allah itu 100%. Kita ini hanya disertakan di bayang-bayangnya, di kalamnya, kun fayakun. Semoga Allah Ta'ala mengobati hati kita yang lalai. Ya. Sehingga malam ini Allah izinkan semua kita naik ke satu makom, satu tahapan hamba bernama hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Ya. Sehingga kita semoga termasuk hamba yang syakura, sabura. Siapa yang syakur, sabur, baik senang atau susah, yang dilihat adalah perannya Allah. Ya, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Azim. Salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Ashkaran nas wa asbara khalqika indaka. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada hamba Engkau yang paling bersyukur, kepada hamba Engkau yang paling bersabar.
Hamba Engkau yang tidak pernah satu detik pun lalai untuk menatap peran Engkau dalam hidupnya. Allahumma ya Allah, tiada yang lebih beruntung melebihi beruntungnya Sayyidina Muhammad SAW. Karena dia tidak pernah merasakan takdirnya buruk. Meskipun kotoran sudah di wajahnya, meskipun kepalanya sudah berdarah, meskipun geraham giginya sudah kemudian berlulurkan darah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apa gerangan di hati beliau? Mohon izinkan ya Allah, nur yang di kolbunya juga mengalir pada kolbu kami. Sehingga kolbu ini tidak pernah menatap nasib inisial. Tidak pernah menatap bahwa takdir kami sedang buruk. Kenapa? Karena kami selalu menatap dan merasakan peran kasih sayang, sentuhan Rahman Rahimmu dalam diri kami. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balik hati. Nabi Engkau mengatakan, hati manusia di antara jari-jari Ar-Rahman. Ia mengatakan Ar-Rahman. Tapi kami ya Allah, karena waswas syaitan dan salah diri kami yang jahil, kami merasa Engkau tidaklah Rahman. Kadang kami merasakan Engkau kejam. Ampunkan kami ya Allah, karena berburuk sangka bahwa Engkau kejam dalam hidup kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, kan kami berpikir, kami berprasangka Engkau sedang jahat kepada kami ya Allah. Engkau sedang tidak adil pada diri kami ya Allah. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba' anna wa anil muslimin fi kulli makanin wahin, khasatan an biladina hadha wa an jami'il budal muslimin aman. Allahumma ya Allah, tolaklah, jauh-jauhkanlah bara bencana dari negeri kami, dan negeri orang-orang yang menyembah Engkau, khususnya negeri yang tempat kami tinggal ini ya Allah, dan dimanapun berkumandang nama Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah yang membolak-balik hati, jangan Engkau biarkan hati kami berubah dari menatap ruh yang Engkau hembuskan, menatap kasih sayang Engkau menjadi menatap ego kami yang akan fana, menatap diri kami yang merasa sial, menatap diri kami yang lalai mengingat Engkau. Allahumma ya nur, nawwir qulubana binuri asma'ika wa nuri sifatika. Ya Allah, beri cahaya kalbu kami dengan nur mengenal nama dan sifat Engkau, dan izinkan ruh kami ya Allah berkembali, berpulang ke hadiratika ya Allah. Allahumma ya Allah ya azim ya azim ya azim, azim as-salatu wassalamu ala habibikal Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, salawat kami tidak seberapa ya Allah, tapi Engkau maha agung, maha besar. Mohon besarkan dan agungkan juga salawat kami kepada Nabi yang teragung, Nabi Muhammad SAW. Wasturna ya satar bijamalika. Kami banyak aib ya Allah. Engkau maha tahu aib kami, tapi Engkau tidak pernah berhenti memberi kami ya Allah. Seandainya kami memberi seseorang dan kami tahu aib dia terhadap kami, kami pasti langsung memutus pemberian kepadanya. Tapi Engkau ya Allah maha karim, maha pemurah, tidak pendendam. Engkau tidak menandai orang dan membalas seseorang dengan keburukan. Engkau selalu membalas dengan kebaikan. Maka izinkan kami ya Allah ya Karim, akrimna bikaramatika. Ya Allah, muliakan diri kami dengan karamah-karamah yang seperti itu ya Allah, yaitu karamah sifat-sifat Sayyidina Muhammad SAW. Kami tidak menuntut terbang di awan, kami tidak menuntut ya Allah untuk bisa tahan di dalam air berjam-jam. Kami menuntut ya Allah, jadikan kami tahan memandang Engkau dalam syukur, menatap Engkau dalam sabar. Amin ya rabbal alamin. Inna nas'aluka at-tauba wal inaba wal istiqama ala asy-syari'ah al-muhammadiyah wal haqiqah al-ahmadiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.